Pai Kapasa membali kain, kain dibali untuk pai undangan. Selamat datang di video Bunda Twin, orang Minang nan tinggal di perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dun sana kasadonyo di channel orang Minang. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Jadi itu tadi cuplikan sedikit aku itu menggunakan bahasa Minang. Nah, apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberikan umur yang panjang dan juga rezeki yang berkah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, ini tuh kegiatanku di pagi hari. Jadi aku lagi bawa anak-anak buat pergi beli jajan sebelum aku melakukan aktivitas ya. Jadi anak-anak itu tadi pagi udah ngerengek-rengek minta dibeliin jajan. Jadinya di sini aku bawa anak-anak dulu buat beli jajanan. Buat kalian itu yang bertanya-tanya sama aku apakah aku orang Minang asli atau bukan, aku ini memang orang Minang ya teman-teman. Cuman mungkin dari bahasanya itu sedikit berbeda karena memang aku ini dewasanya itu lamanya di rantau orang. Jadi bahasanya juga sudah bercampur-campur. Aku sengaja banget buat cuplikan di awal itu pantunnya juga itu tuh menggunakan bahasa Minang agar kalian itu percaya. Oke, balik lagi ke videonya. Tadi anak-anak sudah aku belikan jajan dan mereka juga sudah anteng buat makan jajan. Di sini aku lanjut buat beraktivitas ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak terlalu pagi. Aku juga udah kelar sih buat nyuci-nyuci tadi ya teman-teman. Makanya di sini tuh aku mau lanjut nyuci piring aja. Untuk nyuci-nyuci aku nggak videoin ya, karena udah keseringan juga sih kan. Jadi ya udahlah, di sini aku itu pagi-pagi mau nyuci piring dulu. Nah, di video aku yang sebelumnya itu tuh ada yang bilang sama aku kayak nggak percaya kalau aku itu orang Minang. Katanya itu bahasa aku itu logatnya kayak logat Batak. Nah, di sini aku akan jelasin ya teman-temanku semuanya. Mamaku itu adalah orang Minang asli. Dia itu adalah suku Sikumbang. Mungkin buat kalian itu yang tahu suku Sikumbang. Nah, itu tuh aku adalah suku Sikumbang ya teman-teman kalau dari mama. Tapi kalau dari ayah aku itu ngambil marga Lubis ayahku ya. Jadi aku ini juga Boru Lubis. Tapi bukan yang bukan yang orang Batak asli ya teman-teman. Kalau Lubis itu tuh bukan dikategorikan orang Batak, tapi lebih ke orang Mandailing. Nah, jadi aku itu tinggal di lingkungan orang Mandailing ya teman-teman, di Pasaman Timur. Itu tuh kayak tetangga, kayak saudara-saudara, itu tuh kebanyakan orang Mandailing. Dan juga bahasa sehari-hari yang kami pakai itu terkadang juga bahasa Minang dicampur juga dengan bahasa Mandailing atau bahasa Tapsel. Jadinya aku itu tuh sering ya teman-teman berbicara bahasa Tapsel. Jadi buat kalian itu yang merasa suaraku ini mirip orang Batak, mungkin benar ya teman-teman, karena memang juga bahasa Batak, bahasa Tapsel gitu ya, itu adalah bahasa yang sering kami gunakan sehari-hari pas di kampung. Cuman semenjak aku menikah dengan Pak Su, semenjak aku merantau, itu tuh bahasa Tapsel udah jarang banget digunain, atau bahasa Mandailing ya, itu jarang banget digunain teman-teman, karena memang kebanyakan orang di perantauan menggunakan bahasa Indonesia. Cuman kalau aku yang nelpon sama ayah itu tuh kadang suka masih pakai bahasa Indonesia, suka juga ngasih pakai bahasa Minang, dan juga suka pakai bahasa Mandailing ya. Ya pokoknya senyamannya aja lah gitu. Kadang juga kami tuh ngobrol menggunakan bahasa Mandailing supaya bahasa Mandailingku itu tidak lupa ya. Cuman sekarang sih makin kesini tuh agak susah ya teman-teman buat aku itu ngomong bahasa Mandailing. Kalau untuk artinya sendiri aku ngerti, cuman untuk ngomongnya itu terkadang suka gimana ya, suka gagu-gagu gitulah pokoknya, karena mungkin jarang ya teman-teman dipakainya bahasa Mandailing dalam bahasa sehari-hariku. Buat kalian yang mungkin di sini orang Mandailing, boleh ya teman-teman komen-komen di bawah. Ayo nih, siapa yang orang Mandailing atau yang pengen ngajakin aku bahasa Mandailing? Ayo teman-teman, kalian itu boleh bertanya sama aku menggunakan bahasa Mandailing ya. Kalau misalnya aku tahu jawabannya, insya Allah di next aku akan jawab menggunakan bahasa Mandailing. Untuk logat bahasa Minangku mungkin sudah terlihat pudar ya teman-teman untuk logatnya, karena memang aku itu kan dewasanya lama di rantau orang. Jadi bahasa Minang itu tuh udah bercampur dengan logat-logat bahasa lain gitu ya teman-teman. Makanya juga kayak aku itu berbicara terkadang logatnya itu kayak bahasa Batak, kadang juga kayak bahasa Minang, kadang juga pokoknya gitulah, beda-beda gitu ya teman-teman, karena memang aku itu besar di rantau orang seperti ini ya. Aku juga merantau kemana-mana, jadi kenal dengan orang itu banyak ya teman-teman. Jadinya kayak bahasa terkadang itu tuh juga bahasa yang daerah asli itu juga suka kayak suka lupa gitu logatnya. Jadi logatnya itu mengikuti orang-orang yang sering aku temui.
Nah sekarang juga di tempat tinggalku aku kan tidak menggunakan bahasa Minang tapi menggunakan bahasa Ocu. Mungkin buat kalian itu yang tahu bahasa Ocu itu tuh orang Bangkinang gitu ya teman-teman, orang Kampar, daerah sekitaran Kabupaten Kampar gitu ya, daerah Pekanbaru. Nah itu tuh bahasanya itu memang hampir sedikit-sedikit mirip dengan bahasa Minang. Awal-awalnya dulu tuh aku juga sebenarnya nggak bisa untuk bahasa Ocu ya teman-teman, karena memang aku kan belum pernah mendengar bahasa Ocu. Pernah sih dengar-dengar sedikit-sedikit di nyanyian-nyanyian gitu, cuman nggak tahu yang gimana-gimana aslinya gitu. Tapi ternyata pas aku kenal sama Pak Suami dan aku dibawa ke rumahnya Pak Suami, disitulah aku mengenal bahasa Ocu ya teman-teman. Aduh jadi nggak jelas gini ya dubbingnya, masa jadi bahas-bahas bahasa. Tapi nggak apa-apa lah ya, biar kalian juga nggak bosan kan ngeliatin aku sambil beraktivitas di sini. Aku itu mau cerita-cerita aja ke kalian. Jadi aku itu sedikit punya cerita lucu ya teman-teman dengan bahasa Ocu. Jadi waktu itu tuh pertama kali aku diajakin Pak Suami main ke rumahnya. Jadinya pas aku main ke rumahnya itu tuh mamanya Pak Suami atau mama mertuaku itu tuh bilang sama Pak Suami itu ada bilang-bilang kasih Ayu katanya gitu ya teman-teman. Aku pikir Ayu itu adalah nama perempuan. Jangan nama perempuan itu adalah nama ceweknya Pak Su. Jadinya aku itu kayak merasa gimana, kesel gitu kan, sampai aku itu merajuk lah pengen pulang. Jadinya di jalan Pak Suami itu nanya sama aku kenapa aku itu merajuk. Jadinya aku bilang Ayu itu siapa, aku bilang gitu. Dan Pak Suami itu ketawa dong teman-teman. Ternyata dibilang sama Pak Suami Ayu itu bukan nama orang, tapi Ayu itu artinya air. Jadi di sini kalau misalnya air itu bilangnya Ayu. Misalnya aku tuh bilang ambil air minum, nah itu tuh bilangnya itu ambil Ayu minum gitu teman-teman. Jadi air di sini tuh kalau bilangnya itu Ayu gitu ya teman-teman ya. Mungkin buat kalian itu yang orang Ocu pasti tahu lah ya. Pokoknya aku itu pas awal-awal ketemu Pak Su itu dan main ke rumahnya tuh menurut aku bahasanya itu lucu gitu. Aku tuh banyak yang kayak kurang paham, tapi ya semakin kesini kan aku udah lumayan lama di sini, jadi aku juga udah paham lah, udah ngerti lah bahasa sini dan juga udah fasih ya teman-teman. Alhamdulillah sih kalau untuk bahasa-bahasa itu tuh aku lumayan cepat nangkepnya ya teman-teman. Yang agak susah dipelajari menurut aku itu satu bahasa Jawa dan dua bahasa Batak asli ya, alias Batak Toba gitu ya teman-teman. Pokoknya bahasa Batak gitu ya, itu agak susah buat dipahamin karena kadang mereka itu berbicaranya agak terlalu cepat. Kalau misalnya untuk bahasa Mandailing itu tuh aku bisa karena kan aku besarnya di sekelilingi dengan orang-orang Mandailing. Oke lah teman-teman, cukup sekian aja lah kali ya untuk cerita-cerita tentang bahasa-bahasanya, karena sebelumnya banyak banget dari kalian yang meragukan kalau aku ini orang Minang. Oke, balik lagi ke video aku ya teman-teman. Jadi di sini aku udah kelar buat beres-beres ya tadi, udah nyapu-nyapu, udah nyuci piring. Lanjut di sini tuh aku mau ngerebus air. Biasanya kan aku ngerebus air di sore hari ya teman-teman, tapi berhubung air di galon itu tinggal sedikit, takutnya kalau aku ngerebus airnya di sore hari, takutnya nanti di sore itu habis airnya gitu ya. Jadi takutnya nanti air itu udah nggak ada gitu. Jadi ya udah aku masaknya di pagi hari aja. Jadi siapa tahu kalau misalnya airnya nanti sore habis, sudah ada ya air cadangan. Oke, sambil nungguin airnya juga matang, di sini aku tuh mau nyiramin cabai nih teman-teman. Sekarang aku udah dapat kerjaan baru ya. Setiap hari harus nyiramin cabai nih teman-teman. Karena setiap Pak Suami mau pergi kerja, Pak Suami tuh selalu ngingetin aku buat nyiram cabai. Kenapa Pak Suami selalu ngingetin? Karena aku itu orangnya pelupa. Dan kalau nggak diingetin, kalau masalah-masalah yang kayak gini terkadang itu aku suka lupa gitu teman-teman. Jadi setiap Pak Suami tuh mau pergi kerja, Pak Suami tuh pasti selalu ingetin aku, jangan lupa untuk siram cabai gitu kata Pak Suami. Kata Pak Suami tuh jangan taunya metik aja, sesekali itu bantuin buat ngurusnya. Aduh. Kadang gitu ya teman-teman, kadang itu saking banyaknya kerjaan, jadi kerjaan yang sepele kayak nyiram-nyiram cabai ini suka lupa aku itu. Oke deh, balik lagi ya ke video aku. Di sini lanjut, aku itu mau beberes di area ruang serbaguna. Oh ya teman-teman, di sini aku nggak bosan-bosan untuk ingetin ke kalian, jangan pernah kalian pandang aktivitasku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang coba aku tularkan. Maafkan jika suara dubbingku banyak kedengaran suara anak-anak yang berteriak, anak-anak yang main, anak-anak yang menjerit-jerit. Itu mereka itu lagi main di depan ya teman-teman. Mereka lagi main berdua. Jadi kalau misalnya mereka main itu terkadang tiba-tiba satu ada yang nangis, tiba-tiba satu ada yang menjerit. Jadi harap dimaklumin aja.
Di sini tuh aku mau beberes di area ruang depan ini karena memang udah berantakan, dan jangan salfok sama anak-anak yang pelukan. Karena sekarang itu anak-anak itu lagi hobi-hobinya buat pelukan kayak Teletubbies ya teman-teman. Nggak tahu kenapa gitu ya, kadang itu mereka main-main gitu berdua gitu kan, terus tiba-tiba itu nanti ada yang pelukan gitu ya. Terkadang juga ada yang dorong-dorongan. Pokoknya anak-anak itu tuh bener-bener kayak merasa seneng punya temen gitu ya. Jadi ada temen main, ada temen berantem juga. Nah ini tuh lihat ya teman-teman, mereka itu pelukan lagi sambil ketawa-ketawa sih sebenarnya, cuman karena TV-nya itu nyala, takutnya nanti kena pelanggaran untuk video aku, jadi aku nggak bikin suara asli ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget gitu ya, setiap video-video itu terkadang diselingin sama suara asli gitu, cuman ya gitu teman-teman, waktu dan kesempatannya itu nggak mendukung sama sekali. Kadang juga suara TV yang berisik, belum lagi suara musik tetangga gitu ya. Daripada nanti video aku itu terkena pelanggaran, terkena hak cipta, mending aku cari aman aja. Oke deh teman-teman, sambil kalian ngikutin aku beraktivitas, aku juga mau sapa-sapa nih untuk kalian semua ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Semoga kalian itu suka ya dengan video-video yang aku sungguhkan. Semoga setiap video yang aku share ada manfaat dan bisa kalian ambil, bisa menginspirasi dan memotivasi kalian juga. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh kalian bantu aku mengembangkan channelku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa videoku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh videoku ke seluruh sosial media yang kalian punya ya teman-teman. Semoga setiap kebaikan-kebaikan kalian Allah berikan dengan balasan yang lebih berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Nah di sini juga aku itu juga mau sapa-sapa ya para penonton aku yang udah minta disapa. Yang pertama di sini tuh aku mau sapa Mam Isnariatin di Nganjuk Jawa Timur. Hai Mam. Lalu di sini aku juga mau sapa ada Mami Noel di Bekasi, ada Mak Santi Dahlia Channel. Hai Mak. Lalu di sini juga aku tuh mau sapa ada Mama Gilbert di Flores Adonara, dan di sini juga ada Mami Yana As dari Kalimantan Tengah. Lalu ada Bunda Pristiawati di Lumajang Jawa Timur, dan ada Mama Alvino di Kalimantan Tengah. Terima kasih ya untuk para momi, untuk para bunda yang sudah berantusias meramaikan kolom komentarku dan udah minta disapa. Untuk teman-teman semuanya yang pengen aku sapa di video aku yang berikutnya, jangan lupa ya untuk kalian tinggalkan nama dan daerah kalian di kolom komentar. Insya Allah aku akan sapa kalian di next video. Jika misalnya kalian sudah menuliskan nama dan daerah kalian di kolom komentar tapi aku belum menyapa, jangan berkecil hati ya teman-teman, karena terkadang untuk komentarnya itu suka difilter oleh pihak YouTube dan terkadang juga suka ketimpa. Jadi untuk kalian yang belum aku sapa, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskan nama dan daerah kalian setiap kalian komen di videoku ya. Oke deh, balik lagi ke videonya ya teman-teman. Jadi udah kelar buat beberes. Lanjut di sini tuh aku mau langsung aja untuk susun piring yang sudah aku cuci tadi, supaya kerjaan aku berasa lebih lega ya teman-teman. Karena kalau melihat piring yang numpuk itu terkadang juga bawaannya mager buat nyusun ya teman-teman. Jadi sekarang mumpung aku itu belum mager, jadi ya udah di sini aku itu susun-susun aja untuk piring aku ini ke dalam lemari piring aku. Oh ya teman-teman, buat kalian itu yang pengen aku itu cerita apa di dubbing aku, boleh dong kalian kasih saran ya. Karena jujur untuk dubbing itu menurut aku tuh sering bikin pusing gitu ya. Kadang tuh suka bingung pengen bahas apa, pengen cerita apa di dubbing gitu. Jadi aku tuh bener-bener butuh saran banget dari kalian semua ya. Jadi buat kalian itu yang pengen aku tuh cerita tentang apa di dubbing aku, boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar ya. Jika ada kritik dan saran untuk kebaikan channelku, jangan lupa juga untuk kalian tuliskan di kolom komentar. Tapi tetap ya teman-teman, jika memberikan kritik dan saran, usahakanlah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti hati. Nah di sini tuh aku mau pasang nih teman-teman untuk kaca dari rak tudung saji aku ini. Sebenarnya ini tuh bukan kaca sih bahannya, lebih ke plastik ya teman-teman. Cuman dia itu bening kayak mirip kaca, tapi dia itu tuh nggak kaca. Dia itu tuh cuman kayak plastik gitu ya. Dan ini tuh kalau buat pasang-pasangnya itu kita tuh kayak nggak perlu terlalu takut dia itu akan pecah gitu ya teman-teman. Karena masangnya juga gampang sih menurut aku. Oh ya, kalau kalian yang punya tudung saji kayak aku ini, kira-kira berapa hari sekali kalian nyucinya, boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya.
Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang sudah mengikuti video aku sampai di detik ini. Semoga setiap video-video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil. Nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 dan jam 5 sore. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.